Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pagi ini. Pemirsa, masih dengan tema yang sama dan masih bersama dengan Bang Sandra di sini. Kita masih membahas mengenai dunia pendidikan Pak ya. Yang mana di semua lini nih, di sosial media iya, di obrolan sehari-hari, di tongkrongan iya, pasti selalu menjadi bahasan yang menarik. Betul. Gimana sih tentang dunia pendidikan? Paling disentil sedikit pasti ada gitu ya. Nah, kita bahas juga tadi mengenai karakter. Bagaimana untuk menciptakan, menumbuhkan jiwa keberanian pada setiap anak. Apalagi ini tempat abang mengajar itu usianya MTS ya, sampai MA. Oke. Itu bagaimana menumbuhkan jiwa-jiwa keberanian dan kompetitif itu di diri mereka, seperti itu ya bang ya. Betul. Menurut abang sendiri, itu susah atau gampang kalau dipresentasikan? Gimana, berapa persen tuh? Kesulitannya gitu ya? Tentu gimana ya, kalau dipresentasikan itu lumayan sulit ya, agak sedikit complicated untuk dalam bentuk angka. Tapi di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya memang itu bukan hal yang mudah memang, tapi bukan hal yang mustahil gitu. Itu bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang mustahil. Tapi kalau untuk menumbuhkan rasa keberanian pada anak-anak, kemudian juga bagaimana mental mereka itu tumbuh, memang yang pertama harus ditunjukkan dulu oleh tenaga pendidiknya. Jadi bagaimana mereka itu akan punya mental yang baik, bagaimana anak-anak itu punya rasa keberanian yang kuat kalau mereka tidak melihat contohnya. Jadi di pondok itu alhamdulillah kita punya beberapa tenaga pendidik yang benar-benar punya kualitas yang luar biasa. Ada yang Masya Allah alhamdulillah, ada yang hafiz 30 juz ya, gurunya yang mana itu jadi role model bagi anak-anak. Ada yang menjadi pebisnis luar biasa yang Masya Allah bolak-balik setiap bulan ke Tanah Suci Mekah gitu kan. Tapi tetap mereka bagaimana untung dari atau keuntungan daripada bisnis itu tetap dialihkan kepada anak-anak untuk pondok, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Jadi di samping memang pembelajaran yang resmi, jadi ada program di pondok itu namanya takhosus. Nah, jadi takhosus itu adalah semacam, kalau di sekolah umum namanya ekstrakurikuler. Begitu. Tapi memang kita fokuskan setiap anak itu wajib punya 2. Yang pertama itu yang wajibnya adalah bela diri. Kita punya silat. Nah, jadi silat itu benar-benar itu terkenal tuh. Iya, anak-anak pondok biasanya itu. Iya, mereka bela dirinya keren. Harus punya mental pejuang. Jadi mereka wajib ikut silat atau bela diri. Kemudian mereka dibebaskan memilih. Mereka boleh pilih takhosus pidato bahasa Arab, pidato bahasa Inggris. Mereka boleh pilih kaligrafi sesuai dengan minat mereka masing-masing. Jadi kita ingin menyiapkan para santri itu yang tidak hanya mereka pintar ngaji dan ceramah, tapi juga punya keterampilan lain yang mungkin itu bisa bermanfaat bagi mereka ketika mereka nanti sudah terjun di masyarakat. Seperti itu kan. Biasa sekali, benar-benar tujuannya itu semoga tercapai. Amin. Karena kita yang mendengarkannya juga kayak wow, Masya Allah gitu loh, mulai dari tenaga pendidiknya tujuannya seperti apa, dan santrinya pun juga sudah berprestasi. Alhamdulillah. Tapi bicara mengenai kompetisi di tingkat nasional, ternyata gurunya juga pernah nih, Sandra. Jangan salah-salah nih pemirsa, jangan sampai nggak tahu ya. Waktu itu pernah menjadi duta bahasa. Betul. Ke nasional, seperti apa tuh bang waktu itu bang? Wah, ini flashback lagi ya pemirsa ke 3 tahun yang lalu. Jadi 3 tahun yang lalu. Udah 4 tahun kayaknya ya. Udah 4 tahun ya? 4 tahun menuju 5 tahun. Jadi tahun 2019 alhamdulillah waktu itu masih mahasiswa, sebenarnya masih mahasiswa S1. Jadi dulu diberikan amanah untuk mewakili Bengkulu di tingkat nasional dalam kegiatan pemilihan duta bahasa di tingkat nasional. Waktu itu dilaksanakan di Jakarta Barat kalau nggak salah. Jadi itu pengalaman yang luar biasa, dan pengalaman itulah yang kemudian saya coba implementasikan di pondok gitu. Jadi anak-anak ini mereka di samping punya ilmu tapi juga harus punya kemampuan bahasa. Karena kalau menurut saya seseorang yang punya keterampilan, punya kemampuan berbahasa yang baik, itu enak kedengarnya gitu loh. Jadi kalau dengar mereka ngomong itu nyaman seperti itu. Jadi
itu pengalaman yang luar biasa, sampai sekarang pun nggak pernah terlupakan karena bertemu dengan seluruh perwakilan di Setiap provinsi ya? setiap provinsi di Indonesia berkumpul di sana. Tapi memang waktu itu kita Bengkulu belum berhasil untuk mendapatkan juara 1. Tapi kita dapat prestasi yang luar biasa waktu itu. Ini sejarah satu kali. Jadi selama proses pemilihan duta bahasa tingkat nasional itu cuma di tahun 2019 yang mana Bengkulu diundang ke Istana Merdeka. Jadi menghadiri upacara 17 Agustus itu hanya 7 provinsi yang dipilih waktu itu. Oh, jadi artinya provinsi-provinsi pilihan tuh ya? Yang dipilih. Dan provinsi Bengkulu salah satunya. Salah satunya. Dan selebihnya yang nggak terpilih itu melaksanakan upacara di Kementerian Pendidikan waktu itu. Jadi kalau nggak salah masih itu masa Pak Muhadjir Effendi kalau nggak salah sebelum Pak Nadiem. Nah jadi hanya 7 provinsi yang kemudian dipilih untuk mengikuti kegiatan di Istana Merdeka waktu itu. Seperti itu. Jadi nggak terlupakan lah intinya, Kak. Pantas aja nggak move on Iya, ya. move Kenangannya on, baik gitu. sekali. Banyak banget kenangannya, betul. Apalagi lebih dari 1 minggu kegiatannya itu banyak. Kita kunjungan ke beberapa instansi, baik ke DPR, MPR, bahkan juga waktu itu kita sempat berkunjung ke kedutaan besar Jepang waktu itu. Nah di situ juga dites nih kemampuan bahasa anak-anak kan kita. Yuk nih ngobrol nih sama dubes Jepang gitu kan. Waktu itu kita belum punya kemampuan di situ. Kita cuma bisa paham-paham sedikit tapi nggak bisa mengucapkan seperti itu. Tapi pengalaman itu luar biasa yang jadi motivasi yang kemudian saya pengen anak-anak ini nanti juga bisa seperti itu kan. Kalau bisa lebih lagi. Kalau bisa lebih gitu ya. lagi. Lebih gitu. dari Pak gurunya. Amin. Pak Ustadz berarti ya bilangnya. Kalau ya? di pondok panggilannya Ustadz. Iya, Ustadz dan Ustazah berarti betul. ya. Lebih lagi dari Ustadz. Ini para santri-santri nonton nggak nih? Wah, kayaknya lagi ujian sekarang nggak? Iya, sekarang betul, lagi ujian. Sekarang lagi ujian, betul. Jadi lagi persiapan anak-anak lagi ujian. Jadi belum bisa nonton kayaknya. Iya. Bahaya kalau nonton. Bahaya, betul banget. Oke, Bang. Saking pentingnya pendidikan ini, banyak juga program-program pemerintah tentunya untuk menunjang keberhasilan kemajuan pendidikan para pemuda, khususnya para pemuda Bengkulu seperti itu. Dan ternyata banyak juga ya Bang ya beasiswa yang ada. Betul banget, sebenarnya banyak banget. Dan Abang salah satunya ya Bang ya, penerima beasiswa S2. S2, alhamdulillah. Oke, boleh ceritain tuh Bang, barangkali nih pemirsa banyak yang cari gimana ya caranya gitu kan bisa bisa melanjutkan pendidikan. Betul. Dengan minim biaya atau mungkin nol gitu loh. Bagaimana caranya, Pak? Baik. Jadi memang tahun lalu alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk dapat beasiswa. Jadi beasiswa ini mungkin masih banyak yang belum tahu nih, Kak. Mungkin selama ini masyarakat itu sering mendengar beasiswa LPDP gitu kan. Tapi ternyata LPDP itu bekerja sama dengan beberapa kementerian. Jadi kalau di Kementerian Pendidikan itu ada namanya beasiswa Indonesia Maju. Kalau di Kementerian Agama itu ada namanya LPDP Kemenak beasiswa Indonesia Bangkit. Jadi memang ini dikhususkan bagi teman-teman yang mungkin lulusannya dari kampus-kampus Islam atau kampus keagamaan. Jadi khusus gitu ya? Khusus, tapi dengan catatan teman-teman dari kampus umum juga bisa, dari jurusan umum juga bisa, dengan catatan mereka bisa mendapatkan rekomendasi dari misal nih ada salah satu peserta yang daftar, mereka ini bekerja di bawah Kementerian Agama, tapi jurusan mereka umum, misalkan administrasi dari kampus umum juga, dan mereka bisa karena mereka itu bekerja di bawah Kementerian Agama. Dan ini juga bisa diikuti oleh anak-anak yang berada di tingkat SMA. Tapi memang mereka itu di tingkat MA-nya atau di madrasah aliyahnya. Atau SMA juga bisa, asalkan SMA itu SMA Islam. Nah ini mungkin yang banyak masyarakat belum tahu. Jadi beasiswa LPDP Kemenak ini itu tidak hanya untuk S2 dan S3. Iya, ternyata S1 juga. S1 juga bisa. Betulan nih para anak-anak SMA baru-baru tamat. Nah, gitu betul ya. banget. Ini pas banget nih. Jadi persiapkan segala persyaratannya. Teman-teman boleh daftar. Ini insya Allah bulan Juni buka. Juni. Bulan depan berarti. Bulan depan. Jadi harus gencar lagi. Harus gencar lagi. Persyaratannya pun kalau boleh
saya kasih penilaian itu masih mudah. Itu berbeda dengan LPDP dari Kementerian Keuangan. Kalau dari LPDP Kemenak ini itu masih sangat dipermudah karena memang ini tahun kedua dan ini tahun ketiga. Tahun ketiga penerimaan. Jadi S1 bisa, S2 bisa, S3 bisa. Silakan teman-teman daftar, persiapkan diri karena itu tadi kenapa kita harus dengan beasiswa karena saya percaya tidak semua dari kita ini mampu untuk melanjutkan pendidikan dengan biaya sendiri. Jadi alangkah baiknya dengan beasiswa, tapi dengan catatan beasiswa itu adalah uang negara, uang masyarakat. Jadi jangan sampai kita sia-siakan beasiswa itu. Oke, seperti tema kita ya, Betul, Bang ya. betul banget. Dan negeri untuk negeri. Betul banget. Jadi jangan sampai udah susah nih Betul. nanti tes segala macam, tapi kuliahnya malah main-main Malah nanti main-main. takutnya ya, Bang Betul ya. banget. Jadi harus benar-benar pakailah hatinya. Pakai Waduh. hati. Betul banget. Jadi kita harus berpikir ya karena ini Uh-huh. uang dari negara, tentu itu dari masyarakat. Kita juga harus mencoba bagaimana ilmu yang kita dapatkan tadi dari beasiswa itu juga harus benar-benar berdampak bagi masyarakat. Seperti itu. Ada dampak baiknya. Dampak seperti baiknya. itu ya. Nah. Dan apa aja nih, Bang, yang harus dipersiapkan? Mungkin semacam tesnya boleh di-spill dikit. Oke, gitu. mungkin yang penting-penting saja. Tapi kalau yang secara umum teman-teman pasti tahu lah kayak persyaratan rapor, ijazah segala macamnya. Tapi kalau yang paling penting saya Apa menyarankan. aja itu nanti kita lanjut lagi. Oke, kita lanjutkan lagi nanti ya. Betul Sekarang kita banget. jeda dulu. Abang. Baik. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.